Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Dewi dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada bab 5, yaitu media promosi. Yang pertama itu pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Adapun aspek yang dikenalkan dalam pemasaran yaitu marketing plan. Sebelum menyusun marketing plan, maka wirausaha harus mengetahui seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran dan segala informasi telah dikumpulkan. Maka seorang wirausaha baru menulis marketing plan-nya. Yang kedua ada menyusun marketing plan. Format marketing plan tentu tidak sama pada semua perusahaan, karena kegiatan usahanya berbeda. Akan tetapi yang penting adalah core strateginya. Marketing plan memuat hal-hal berikut, yaitu analisis situasi, tujuan pemasaran, strategi inti, jadwal pelaksanaan, anggaran pemasaran, dan kontrol. C. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu spekulasi bisnis. D. Konsep AIDA plus S, yaitu konsep kegiatan yang bisa menarik hati konsumen atau langganan. Efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Yang dimaksud dengan efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. Yang pertama, biaya pemasaran. Biaya pemasaran menunjukkan bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran. Yang kedua, saluran pemasaran. Yang dimaksud dengan saluran pemasaran adalah jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. Yang ketiga ada margin pasar, yaitu margin pasar merupakan perbedaan atau selisih antara harga penjualan yang diterima setiap lembaga pemasaran pada dua tahap yang berurutan dalam saluran pemasaran, mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Dan yang terakhir ada analisis pasar. Analisis pasar terbagi jadi dua, yaitu luas pasar dan analisis potensi pasar. Elemen dalam pemasaran. Yang pertama ada market orientasi, berorientasi pada keinginan konsumen. Kedua ada penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Yang ketiga ada pencapaian tingkat kepuasan pada konsumen. Beberapa istilah yang sangat penting dalam konteks pemasaran, yaitu produk, barang, jasa, ide, dan lain-lain. Nilai, biaya, kepuasan pelanggan, dan pasar penjualan produk. Yang ketiga ada lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran itu keadaan atau situasi, kondisi yang diharapkan seorang wirausaha untuk tujuan tertentu. Lingkungan pemasaran mikro adalah lingkungan yang terdapat pada produsen, di antaranya aspek penyedia, pemasaran pelanggan, dan aspek pesaing. Yang kedua ada lingkungan pemasaran makro, yaitu kekuatan sosial yang lebih besar dan mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran, yaitu terdiri dari lingkungan demografis, sosial budaya, ekonomi, politik, dan teknologi. Yang ketiga ada lingkungan pemasaran global, yaitu lingkungan pemasaran yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran. Keempat ada variabel yang tidak terkontrol dalam wirausaha. Keadaan persaingan, perkembangan teknologi, perubahan demografi, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah, dan sumber daya alam. B. Media promosi. Yang pertama ada pengertian promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha. Menurut ahli pemasaran Harper Boyd, promosi diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. Yang kedua ada tujuan promosi.
A. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk pada calon konsumen yang potensial. B. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. C. Untuk menaikkan penjualan serta laba. D. Untuk membedakan dan mengunggulkan produk dibandingkan dengan produk kompetitor. E. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir, F. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Terus yang ketiga ada media promosi. Menurut William Wells, Johan Bourne, dan Sandra Moriarty, media adalah sarana komunikasi yang membawa pesan-pesan dari pengiklanan kepada konsumennya. Selanjutnya ada beberapa media promosi yang dapat dicoba oleh wirausahawan. Yang pertama ada promosi media cetak, yaitu contohnya seperti iklan koran atau surat kabar, majalah, tabloid, jurnal, katalog produk, kalender, brosur atau pamflet atau flyer, poster. Yang kedua ada promosi media elektronik. Contohnya seperti television advertising, radio advertising, online advertising, dan domain name advertising. Ketiga ada promosi media internet, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube, dan marketplace. Terus yang terakhir ada promosi media iklan luar ruangan seperti billboard, baliho, softset branding, neon box, spanduk, iklan tembok, dan media 3 dimensi. Terus yang C ada strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, strategi pemasaran yaitu logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Yang kedua menurut Kurtz tahun 2008, yaitu strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Yang ketiga dari Philip Kotler, yaitu suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci. Terus yang keempat menurut Chip Jono, strategi pemasaran adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani target tersebut. Terus yang terakhir menurut Stanton, strategi pemasaran yaitu sesuatu yang melingkupi semua sistem yang dimiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk, barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Analisis SWOT, itu yang pertama ada kekuatan atau strengths, terdiri dari kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, kelemahan atau weaknesses, meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Yang ketiga, peluang atau opportunities adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir yaitu ancaman atau threat adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Adapun fungsi strategi pemasaran, yang pertama ada meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif, merumuskan tujuan perusahaan, dan yang terakhir ada pengawasan kegiatan pemasaran. Adapun tujuan strategi pemasaran yaitu untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dan tim pemasaran.
Terus sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran, dan untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. A. Siklus daur hidup produk. B. Tingkat persaingan perusahaan di pasar. C. Keadaan ekonomi. D. Panjang untuk memenuhi kondisi yang sedang berubah dalam industri. Terus ada konsep strategi pemasaran. A. Segmentasi pasar. Kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Contohnya umur dan tahap daur hidup, jenis kelamin, pendapatan. B. Market positioning, yaitu tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. C. Market entry strategi, membeli perusahaan lain, internal development, kerjasama dengan perusahaan lain. D. Marketing mix strategi. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mempengaruhi ketanggapan konsumen. Terus yang terakhir ada timing strategi. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Adapun jenis strategi pemasaran yang pertama yaitu direct selling. Direct selling merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Terus yang kedua ada earned media. Strategi pemasaran produk yang kedua adalah earned media. Berbeda dengan penjualan secara langsung, jenis strategi ini justru dilakukan secara tidak langsung. Hal utama yang harus Anda lakukan untuk menerapkan strategi ini yakni membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat. Yang ketiga ada point purchase. Point purchase merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Terakhir ada internet marketing, yaitu strategi pemasaran yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha pada saat ini. Contohnya di Instagram, Facebook, website, email, dan marketing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.